Shalom, selamat pagi. Kita akan lihat beberapa ayat ya. Kali ini dari 1 Korintus pasal 16. Ini surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ya. Nah, kita lihat di bagian akhir dari surat ini ya. Dia menyebut beberapa nama ya yang dia anggap penting ya. Lihat ayat 17 ya. Ayat 17 dari 1 Korintus pasal 16 ayat 17. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akaikus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Ayat 18 perhatikanlah ya. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Nah, kita lihat di sini ketika Paulus menyebutkan bahwa mereka menyegarkan rohku dan roh kamu, artinya kehadiran mereka ini membuat kita merasa segar ya. Ini kesegaran bukan di tubuh, ini bukan kesegaran di pikiran, tapi di roh kita, di spirit ya. Kalau teman-teman perhatikan, memang ini seringkali mungkin tidak terdeteksi ya. Tapi saya perhatikan ya, kadang-kadang kalau kita kebaktian di satu gereja, ya ada hamba Tuhan yang khotbah, kadang-kadang khotbahnya mungkin bagus ya, detail dan masuk akal semua ya. Kadang-kadang juga lucu, tapi apa istilahnya ya? Ya itu sesuatu yang baik, tapi baru sampai istilahnya bergerak di jiwa ya. Tapi sebaliknya ada mungkin beberapa hamba Tuhan ketika dia khotbah. Nah, karena orang ini memang kaya dengan pengalaman bersama Tuhan, artinya dia tidak hanya tahu teori ya atau baca firman ya. Dia tidak hanya tahu hal tersebut, tapi dia punya pengalaman bersama Tuhan ya. Jadi waktu dia ceritakan, dia khotbahkan, sebagian dari mereka itu mungkin strukturnya, cara menyampaikan firman Tuhan itu mungkin seharusnya bisa lebih baik lagi. Tetapi ada satu yang membedakan ya, ketika mereka hadir atau bahkan mereka berbicara, dan kemudian setelah kita pulang, kita merasakan sesuatu yang kenyang gitu rasanya ya. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, ada hamba Tuhan ya, senior ya, sudah bersama Tuhan sekarang. Kalau dia khotbah itu kadang-kadang begitu selesai ya, terus kita diskusi, tadi apa ya? Dia sampaikan apa ya? Kadang-kadang tidak terlalu kita ingat detail, tapi yang pasti ada satu kepuasan ya. Ada satu rasa satisfy ya, kenyang gitu ya. Nah, ini yang disebut menyegarkan roh kita ya. Salah satu bentuknya seperti itu ya. Karena sebenarnya ketika kita melayani, sebenarnya itu ada istilahnya tuh ya, from spirit to spirit ya, dari roh kepada roh. Kan manusia itu kan roh, jiwa, tubuh ya. Roh kita yang sudah terima Tuhan Yesus ini sudah lahir baru ya, menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Lalu ada juga jiwa. Nah, jiwa ini pikiran, kehendak, dan emosi masih butuh waktu ya. Ada istilahnya sanctification ya, proses pengudusan jiwa. Baru ada tubuh ya. Biasanya kalau kita berjumpa dengan seorang, yang paling pertama terlihat adalah tubuh. Apakah orang itu cantik atau kurang cantik, ganteng ya, gagah, gallant, atau tidak seperti itu ya. Apakah tinggi ataukah pendek, gemuk atau kurus, kemudian warna kulitnya ya. Itu yang terlihat pertama, tapi itu bungkusnya. Nah, waktu kita bergaul dengan orang tersebut, berbicara, kita kenal lebih dekat, kita akan merasakan nih orangnya ini ramah ya, atau oh orangnya kok pendiam ya, atau kita bisa lihat enak ya ngobrol sama dia ya.
kayaknya dia penuh perhatian ya. Nah, itu ada namanya level yang bergerak di jiwa ya. Di mana kalau orang-orang yang bekerja, seorang salesman, dia akan dilatih ya bagaimana berjumpa dengan customer, bagaimana menawarkan sesuatu, bagaimana cara bersikap ya dan sebagainya. Nah, sebagian itu ya, tidak semua tentunya, sebagian itu adalah suatu tindakan yang dilatih yang hanya di luar ya, tapi di dalam hatinya mungkin bisa jengkel gitu ya. Ini orang kok nggak beli-beli juga sih, nanyanya kemana-mana ya. Tapi tetap dengan penuh senyum ya dilakukan. Oh ya baik Bu, terima kasih ya. Tapi dalam hati bisa jengkel, bisa kesal ya. Nah itu baru sampai di level jiwa ya. Tapi kalau kita eh, sudah bergaul lebih dekat lagi, ada yang unik ya. Kadang-kadang kita duduk di samping seseorang, kita nggak ngobrol ya. Tapi kita merasakan suasana yang damai ya. Ada satu kedamaian, ada sukacita. Bahkan kalau kita baca di Amsal ya, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Jadi artinya waktu kita teringat orang itu saja kita sudah mendapatkan berkat gitu ya. Ada satu ketika saya pernah ikut ya satu semacam training gitu, bagaimana menyampaikan firman Tuhan. Lalu diajarkan dengan baik ya, pendahuluan seperti ini ya, kemudian habis itu isinya seperti ini, lalu penutupnya. Jadi ada strukturnya ya, dibagi dalam biasanya 3 bagian ya, pendahuluan, isi dan penutupnya. Nah kemudian setelah itu ada yang bertanya, kok Pak ini kok tidak menyampaikan firman seperti itu ya. Lalu yang ngajar bilang begini, wah kalau dia mas senyum aja kita udah diberkati gitu ya. Nah tentunya bukan berarti kita nggak perlu belajar ya menyampaikan firman dengan lebih baik. Tapi artinya begini ya, ada sesuatu yang beda ya, tidak mungkin terlihat oleh mata kita. Tapi ketika kita hadir di samping atau di dekat orang-orang tertentu, kita akan merasakan sesuatu yang beda. Ada rasa damai, ada sukacita, ada pengharapan dan sebagainya ya. Saya ingat ya banyak cerita lah ya orang-orang yang seperti itu ya. Kadang-kadang mereka hadir di satu tempat ya. Kemudian tempat itu langsung diberkati ya. Saya kenal satu hamba Tuhan yang ketika dia melayani di suatu tempat, ya banyak orang cerita ya. Kalau dia datang, ya diundang, ya dia habis dia khotbah mungkin kadang-kadang tidak terlalu jelas susunannya. Tapi orang senang, orang diberkati mendengar dia bicara ya. Dia ngomong tentang Tuhan itu sebagai sesuatu yang sangat real karena memang pengalamannya kaya sekali ya bersama Tuhan. Nanti dia pulang ya. Itu tempat itu tidak butuh waktu lama langsung terlihat ya. Orang-orang menyadari bahwa tiba-tiba blessing itu melimpah di tempat itu ya. Ya secara rohani tapi juga termanifestasi dalam bentuk materi ya. Dan kalau kita perhatikan lah misalnya begini, kalau ada KKR besar ya. KKR kebaktian rohani di suatu tempat ya. Dan ketika orang menyiapkan segala sesuatunya untuk KKR tersebut, maka secara logis saja tempat tersebut sudah ketiban rezeki ya. Karena untuk acara KKR itu kan kalau tempatnya besar dia perlu fasilitas ya, tempat, perlu lampu, perlu musik, perlu transportasi, bahkan orang-orang yang dari luar kota itu perlu nginep di hotel. Jadi artinya blessing ya, berkat itu ada ya ketika orang-orang yang mengasihi Tuhan mereka berkumpul, mereka hadir ya entah buat kebaktian, entah mereka ikut dalam satu pelayanan, maka kehadiran mereka itu mengundang berkat ya. Nah ini yang Paulus bilang ya, bahwa kehadiran daripada Stefanus, Fortunatus, dan Akaikus ya,
Mereka tidak hanya melengkapi apa yang masih kurang pada jemaat di Korintus, tapi mereka juga menyegarkan rohku, kata Paulus, dan roh kamu. Dan Paulus bilang, hargailah orang-orang yang demikian. Di contoh lain ya, kalau kita baca di Lukas ya, satu ketika Tuhan Yesus itu mau lewat tanah Samaria. Nah, kemudian orang-orang Samaria itu tidak mengizinkannya ya untuk Yesus lewat di sana. Ya, kita lihat sebentar nih ayatnya nih ya. Lukas pasal 9 ya. Nah, ayat 51 sampai dengan 56 ya. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Ayat 53 perhatikan ya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ayat 54, ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Nah, kalau kita baca terjemahan bahasa Inggris ya, King James misalnya, ayat 55 ini ada lanjutannya ya. Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu ia berkata, kamu nggak tahu kondisi rohmu seperti apa saat ini. Ya. Ada tambahan itu ya. You don't know what manner of spirit you are. Ya. Jadi kamu nggak tahu kondisi rohmu atau suasana rohmu seperti apa waktu kamu ngomong ini. Nah, padahal dua orang murid ini, mereka ini mengutip kisah atau ayat di Perjanjian Lama. Ya, ketika Elia, kalau kita baca di 2 Raja-Raja pasal 1 ya, kalau kita lihat di situ bagaimana Elia menurunkan api dari langit membakar 50 orang prajurit yang mau menangkap dia ya. 2 kali itu terjadi ya. Karena komandannya bilang begini sama Elia, "Hei abdi Allah, nabi Allah, ya, turun." Ya. Lalu Elia bilang, "Kalau betul aku nabi Allah, biarlah api turun dari langit ya, membakar kamu semua." Saya tunjukkan ayatnya aja. Ini menarik nih kalau baca di sini. Firman Tuhan itu kalau dinikmati luar biasa ya. Nah, nih. Nah, 2 Raja-Raja pasal 1 ya. Ayat 9 ya. Sesudah itu disuruhnyalah kepada Elia seorang perwira dengan ke-50 anak buahnya. Ya. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, "Hai abdi Allah, raja bertitah, turunlah." Tetapi Elia menjawab katanya kepada perwira itu, "Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu." Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Ya. Nah, ini ada yang bilang itu petir ya, tapi bayangkan ya, Elia bisa ngomong langsung petir terjadi. Lalu yang ayat 11, kemudian raja menyuruh pula kepadanya seorang perwira yang lain dengan ke-50 anak buahnya. Lalu orang itu berkata kepada Elia, "Hai abdi Allah, beginilah titah raja, segeralah turun." Tetapi Elia menjawab mereka, "Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu." Maka turunlah api Allah dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga dengan ke-50 anak buahnya. Lalu naiklah perwira yang ketiga itu dan sudah sampai berlututlah ia di depan Elia serta memohon belas kasihan kepadanya. Katanya, "Ya abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-hambamu ini berharga di matamu. Bukankah api sudah turun dari langit memakan habis kedua perwira yang dahulu dengan ke-50 anak buah mereka? Tapi sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu."
ya. Lalu Elia terus kemudian turun ya, mengikuti ya perwira tersebut ya, yang bawa Elia ke hadapan raja. Nah, kembali ke Lukas pasal 9 tadi. Jadi sebenarnya murid-murid Yesus ini mengutip apa yang terjadi di perjanjian lama ya. Nah, mereka merasa punya kuasa untuk bisa melakukan hal itu. Tetapi Yesus menegur mereka dan Yesus bilang, kamu nggak tahu spirit kamu seperti apa saat ini. Kamu nggak tahu kondisi rohani kamu seperti apa saat ini. Jadi artinya begini teman-teman ya. Kadang-kadang kita bisa mengutip firman, kita bisa pegang ayat. Tetapi spirit kita itu seperti apa ya. Apakah spirit kita, kehadiran kita itu membawa roh ya, membawa spirit yang menyegarkan roh orang lain ya, membuat menjadi berkat gitu. Nah, di dalam pelayanan, aktivitas yang kita lakukan tuh bisa sama, tetapi spiritnya belum tentu sama ya. Paulus juga bilang ada orang yang memberitakan Yesus dengan maksud yang tidak tulus ya. Sama memberitakan Injil tetapi maksudnya tidak tulus ya. Jadi yang namanya motivasi ya, atau istilahnya ada udang di balik gigi lah istilahnya, itu mempengaruhi spirit, suasana ketika kita datang, kita melayani. Bahkan kalau baca ya, saya pernah dengar seorang hamba Tuhan khotbahkan, tanah Kanaan itu ada istilahnya spirit of Kanaan ya. Apa itu? Ya, spirit dagang ya, karena Kanaan itu salah satu arti ya, yang kalau kita pelajari itu ada artinya trader ya, pedagang gitu. Jadi ketika orang Israel merebut tanah perjanjian itu, ada spirit di situ yang menguasai ya, sehingga dan itu terjadi ya. Selanjutnya itu sebabnya kita ketika kita melayani selalu harus ada ketika kita dalam doa ya, mengalami jamahan Tuhan, hati kita dimurnikan lagi ya, supaya spirit dalam pelayanan itu selalu benar gitu ya. Kita bisa pakai ayat yang sama, nyanyi lagu yang sama, firman Tuhan yang sama, tapi spirit di balik penyampaian firman atau lagu yang kita nyanyikan itu apa? Itu beda sekali. Ya. Contoh lain lagi adalah misalnya kalau kita lihat, ya kalau kebaktian kan sudah rutin ya, nyanyi satu pujian ya, 2-3 lagu ya, ayo jemaat berdiri, kadang-kadang kita diminta melompat, ya salam kiri kanan ya, kalau sekarang salamnya dari jauh aja gitu ya. Tapi artinya kita diajak untuk berinteraksi. Tapi kadang-kadang itu seperti sesuatu yang agak dipaksakan. Tapi di sisi lain mungkin kita akan lihat atau pernah mengalami ketika pemimpin pujian, ketika dia mengajak jemaat untuk memuji menyembah Tuhan, dan jemaat itu tanpa dikomando. Ya, seringkali terjadi mereka berdiri, mereka mengangkat tangan, mereka menyembah Tuhan, dan mereka dijamah Tuhan. Bahkan dalam pujian penyembahan tersebut, mereka mengangkat tangan tanpa disuruh, lalu air mata mereka bisa keluar ya. Karena mereka merasakan kehadiran Tuhan yang menjamah mereka ya. Kok bisa begitu? Ya. Ada beberapa hal penyebabnya. Saya ingat seorang hamba Tuhan ya, sudah bersama Tuhan ya, tapi sekian puluh tahun yang lalu dia memulai pelayanan yang sangat besar di Indonesia ini ya, dan dia tulis satu buku ya, dan sampai sekarang saya nggak lupa ya, saya tulis itu di Alkitab saya yang lama ya. Dia tulis begini, kuasa dan kualitas pelayanan seorang hamba Tuhan ditentukan oleh, yang pertama adalah persekutuan dengan Tuhan, dan yang kedua penyerahan hidup ya, yang ketiga motivasi pelayanan, yang keempat adalah kekudusan ya. Ada 4 hal. Nah, urutannya itu menarik ya. Yang pertama dan kedua itu ya bisa bolak-balik, yaitu persekutuan dengan Tuhan dan penyerahan hidup ya. Kalau kita betul bersekutu dengan Tuhan ya, kita memuji menyembah Dia, kita dijamah oleh Dia, itu dengan sendirinya kita akan terdorong untuk mempersembahkan hidup kita.
Ya, jadi kalau kita sudah sekian lama melayani, lalu mulai merasanya hati udah kemana-mana, itu kemungkinan persekutuan kita dengan Tuhan sudah mulai terganggu. Walaupun kita aktif, kita khotbah atau kita main musik atau kita pelayanan kemana-mana, tapi sebenarnya itu kering. Beberapa orang yang peka kan bisa melihat itu, menilai hal itu. Ya, kok pujiannya kering ya? Kok tidak menyegarkan begitu ya? Ada satu ciri ya kalau kita masuk dalam penyembahan dan kita menikmati sekali, itu selesai itu kita makin kuat ya, makin segar ya, tidak capek lah istilahnya gitu. Nah, jadi yang pertama itu persekutuan dengan Tuhan ya, membuat kita mempersembahkan hidup kepada Tuhan ya. Yang kedua itu ya, 1, 2. Lalu yang ketiga memurnikan motivasi kita ya. Motivasi kita makin diluruskan ya. Bukan karena mau apa-apa, mau melayani Tuhan. Bukan karena mau jabatan, bukan karena mau terkenal, bukan karena punya penghasilan, karena kita pelayanan banyak ya, tapi hanya ingin menyenangkan Tuhan ya. Baru yang keempat, kekudusan. Kekudusan itu sesuatu yang terjadi ya. Nah, standarnya Tuhan tinggi sekali kan. Ya, kadang-kadang ya pakai ukuran kita ya. Padahal standar Tuhan itu tinggi sekali. Tapi yang jelas ya, pada intinya memang ketika kita berjumpa dengan Tuhan ya, kita bersekutu dengan Dia, itu yang mengubah kita ya. Itu yang membuat kita bisa masuk dalam standar Dia, karena sebenarnya Dia yang menguduskan kita, Dia yang memampukan kita untuk bisa melakukan apa yang Dia tugaskan kepada kita. Nah, itu sebabnya ya yang perlu kita jaga adalah pertama-tama ya hubungan kita dengan Tuhan ya, atau keintiman kita dengan Tuhan. Kekristenan itu adalah soal hubungan ya, hubungan dengan Tuhan. Kalau kita ambil contoh misalnya begini ya, di kitab Kejadian ya, saya ingat kitab Kejadian, kisah mengenai Nuh ya, Kejadian pasal yang ke-6 ya. Nah ya, riwayat Nuh ya. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah ya. Kalau kita baca ini ya, kesannya sepertinya Nuh ini benar, tidak bercela sehingga dia bisa bergaul dengan Allah ya. Tapi sebenarnya kalau kita pelajari, kita lihat Alkitab secara keseluruhan, maka sebenarnya kehidupan Nuh karena bergaul dengan Allah itu membuat dia menjadi orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya ya. Jadi artinya kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, kita jaga hubungan kita dengan Dia, kita tuh makin dimurnikan ya. Ada hal-hal yang gak bersih dengan sendirinya mulai rontok. Nah, tapi karena sama kayak kita begini, kita tiap hari kan kalau tinggal di Indonesia ya, di negara tropis, kita minimal mandi paling minim sekali sehari ya. Biasanya 2 kali, 3 kali. Karena kenapa? Habis mandi di dalam rumah mungkin kita pakai AC katakanlah ya. Tapi begitu keluar rumah ya, keluar mobil kena debu, kotoran dan sebagainya, kita perlu mandi lagi ya. Sama seperti itu ya. Ketika kita bergaul dengan Tuhan itu kita seperti sedang dimandikan, dibersihkan. Habis itu ketika kita aktivitas sehari-hari, kita berjumpa dengan banyak orang, lalu kadang-kadang mood kita terpengaruh, kadang-kadang kita tanpa sadar keseret juga dalam beberapa yang awalnya bercanda, habis itu sudah mulai agak menyimpang. Lalu ketika kita datang berdoa, kita diluruskan lagi, diingatkan lagi. Jadi seperti itu. Ya, itu sebabnya yang tadi saya kutip itu ya, perkataan seorang hamba Tuhan, dia bilang begini, bahwa kuasa dan kualitas pelayanan seorang hamba Tuhan ditentukan oleh 4 hal. Yang pertama adalah persekutuan dengan Tuhan ya, itu menyebabkan penyerahan hidup ya. Penyerahan hidup juga membuat kita semakin bersekutu dengan Dia, tapi kemudian membuat motivasi kita dimurnikan ya. Jadi kemurnian motivasi yang ketiga. Yang keempat adalah kekudusan.
kekudusan hidup itu terjadi karena pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya juga ya kita perlu pandai-pandai ya memilih dalam pergaulan, karena dimanapun kita berada ya ada spirit ya, istilahnya ada atmosfer yang mempengaruhi kehidupan kita ya. Dan kalau kita ikutin Tuhan senantiasa, kita akan melihat ya bahwa Dia baik, Dia Tuhan yang penuh kebaikan. God is good all the time. Amin.